yang bermakna bersambungan. Nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan halal atau halal hubungan intim dengan menggunakan akad nikah atau menikah, zawaj tukar dengan mengawin atau mengawinkan, atau terjemahan keduanya. Ini adalah pengertian nikah. Selanjutnya dalil tentang pernikahan. Ya, dalil pernikahan ini banyak ya. Salah satu di antaranya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada keduanya, tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Selanjutnya mengenai hukum nikah. Hukum nikah ya ada 5. Yang pertama adalah mubah. Kedua wajib, sunnah, kemudian makruh dan haram. Yang pertama mubah. Mubah adalah hukum asal daripada pernikahan. Seseorang melakukan pernikahan hukumnya boleh atau tidak melakukan juga boleh. Itu hukum mubah. Ya, hukum asal daripada pernikahan. Yang kedua wajib. Pernikahan hukumnya wajib apabila seseorang yang mampu menikah dan takut terjerumus melakukan perbuatan zina, maka hukumnya adalah wajib untuk menikah. Yang ketiga, hukum nikah sunnah. Hukum nikah yang sunnah ini dapat berupa dari wajib menjadi sunnah ya. Hukum nikah dapat berupa dari wajib menjadi sunnah apabila seseorang mampu untuk memberi mahar dan kehidupan kepada calon istri, akan tetapi mampu mengendalikan nafsu, ya, mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak takut terjerumus pada perbuatan zina. Ya, kalau yang wajib tadi khawatir, ya, tidak mampu, ya, mengendalikan, kalau ini mampu mengendalikan. Yang selanjutnya makruh. Hukum melakukan pernikahan dapat berubah menjadi makruh apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu mengendalikan diri dari tuntutan nafsu seksual dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir yaitu hukum haram. Hukum pernikahan dapat menjadi haram apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seorang istrinya seperti belum mampu menikah dan memaksa diri untuk melakukan pernikahan sehingga tidak mampu memberikan kehidupan seorang istri atau memang sengaja menyiksa seorang istri, maka diharamkannya di situ ya, karena tujuannya menganiaya atau menyakiti dari pasangan, maka haram hukum menikah baginya. Selanjutnya macam-macam pernikahan ya. Ini judulnya macam-macam pernikahan. Pertama adalah poligami, kedua poliandri, dan yang ketiga adalah monogami. Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Artinya seorang laki-laki menikah lebih dari satu. Ya, tetapi dalam Al-Qur'an ya, poligami itu boleh asalkan mampu berbuat adil. Ya, fangkihu ma taqaddama min nisa'i matna wa thulatha wa ruba' Allah ta'ala. Boleh menikah 2, 3 atau 4. Andaikan tidak bisa berbuat adil maka cukup 1 saja. Kemudian poliandri. Poliandri merupakan perkawinan seorang perempuan dengan laki-laki lebih dari seorang. Ini yang diharamkan. Ya, tidak boleh. Kenapa perempuan tidak boleh menikah lebih dari 1 orang? Karena nanti akan mencampur adukan nasab. Ya. Nasabnya tidak jelas, ya kan? Maka poliandri diharamkan. Yang ketiga monogami. Monogami adalah perkawinan tunggal, yaitu seorang laki-laki menikah dengan cukup seorang perempuan saja. Jadi perempuan 1, laki-laki 1. Ini yang biasa ya kita ketahui, kita lihat. Kemudian ini mengenai rukun nikah. Ya, rukun nikah. Nah, rukunnya belakangan munculnya ya. Rukun nikah pertama adalah calon suami. Ya, terus mutlak ada
Selanjutnya yaitu saksi dan sigot ijab kabul. Ya, ada 5 ya. Kemudian selanjutnya yaitu talak atau perceraian. Macam-macam. Nah, hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Pertama, talak atau perceraian. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan ucapan talak, baik secara terang-terangan atau syar'i ya, maupun secara kiasan ya. Kiasan itu sindiran ya, kinayah dari pihak suami kepada istrinya ya. Talak dibagi menjadi 2. Jadi mengenai kinayah tadi sindiran, misalnya ya kan, istrinya dibilang pulanglah ke ibu kamu, pulanglah ke ibu kamu ya. Ini merupakan sindiran ya, artinya talak istrinya dengan kinayah ya. Talak dibagi menjadi 2 macam sebagai berikut. Yang pertama, talak raj'i. Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istri untuk pertama kalinya ya, pertama kalinya, sehingga suami boleh rujuk atau kembali kepada istri yang telah ditalaknya. Boleh rujuk ya, selama masih dalam masa idah ya, selama masih dalam masa idah dengan tanpa akad baru, tanpa ada akad baru, boleh rujuk kembali. Yang kedua, talak bain, yaitu talak 3, talak bain kubro, talak 3 ya. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sejumlah 3 kali dan suami tidak boleh rujuk kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah baru. Selanjutnya ada fasakh ya. Fasakh adalah pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu. Yang selanjutnya khuluk ya. Khuluk ya, ini berarti melepaskan, atau dalam ilmu fikih itu ada talak yang dijatuhkan suami pada istri atas permintaan istri dengan jalan membayar tebusan. Next, ada li'an, ada li'an. Kemudian mengenai masa idah. Masa idah artinya apa? Apabila seorang perempuan di masa idah talak mati ya. Ya, apabila seorang perempuan ditinggal mati sudah dicampuri maupun belum, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian iddah hamil, apabila seorang perempuan dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil sehingga masa iddahnya sampai melahirkan. Dan yang ketiga adalah iddah karena talak raj'i ya. Ada hukumnya. Pertama, ketika talak suami kepada seorang istri belum pernah dicampuri, maka tidak memiliki masa iddah. Yang B, apabila ketika talak seorang suami kepada istri sudah pernah dicampuri, masa iddahnya berbeda-beda. Selanjutnya mengenai hikmah pernikahan dalam Islam, yang pertama dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Yang ketiga dapat mengendalikan pandangan dan menjaga keselamatan. Dan yang keempat adalah dapat membentuk keluarga yang Islami. Itu ya mengenai materi pernikahan ya. Secara luasnya ya, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam pernikahan itu kita mengenal adanya hukum nikah ya. Hukum nikah itu ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Mubah hukum asalnya. Kemudian mengenai rukun nikah. Rukun nikah itu ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ada wali calon istri, ada 2 orang saksi dan juga ijab kabul. Kemudian mengenai perceraian, hal-hal yang menyebabkan perceraian tadi disebutkan ya, ada talak, ada zihar, ada li'an, ada la, ada khuluk, ada fasakh. Dan kemudian masa iddah. Mengenai masa iddah diantaranya tadi mengenai wanita yang tinggal mati, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Masa iddah talak raj'i yang masih menstruasinya masih normal setiap bulannya, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Dan masa iddah bagi wanita yang sudah menopause, yang sudah tidak lagi, adalah masa iddahnya 3 bulan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.